Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Selalu dalam istiqomah, selalu dalam rahmatnya, selalu dalam keberkahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin semuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin daripada kita ini ada lagi pertanyaan yang dimana ketika kita mendirikan sholat, harusnya itu ketika kita mendirikan sholat, tidak ada lagi yang dikatakan bahwa nafas itu adalah imam kita. Tidak ada lagi dikatakan kita itu berimamkan nafas. Begini. Yang dimaksud imam di dalam sholat itu, atau nafas di dalam sholat itu adalah imam. Itu bukan imam bagi si akunya sir, tapi imam bagi akunya jasad. Artinya imam bagi jasad, imam bagi tubuh. Sebagaimana ketika di dalam syariat ada imam di depan kita, ya, ada imam di depan kita, kemudian kita makmumnya. Tidak bergerak itu imam, tidak bergerak itu imam, kecuali kita juga ikut bergerak. Jadi ketika dia bergerak baru kita bergerak. Nah, itu dikiaskan oleh ulama kita, dan bahkan ini adalah suatu metode thariqah. Thariqah tertentu menggunakan metode ini untuk bagaimana menjadikan bahwa imamnya sholat itu adalah nafas. Artinya imamnya batang tubuh itu, imamnya jasad. Ini secara hakikat. Ini digunakan oleh para guru-guru kita, para wali Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada juga di dalam kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Maka hadirin semuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kita itu tidak berimamkan nafas. Yang berimamkan nafas itu adalah tubuh. Karena imamnya tubuh itu adalah nyawa. Nyawa itu zohirnya adalah nafas. Maka kalau mau dikatakan imam sebenarnya imam, ya jelas adalah sir itu. Sir itulah yang imamnya sebenarnya. Namun ketika di dalam mendirikan sholat, ya, kalau kita berkiblat kepada batang tubuh ini tiada lain daripada Nur Muhammad, kemudian nyawa itu adalah Ahmad Rasulullah atau wujud idofi, nah itulah yang keluar masuk. Nah, kita tidak bertuhankan daripada nafas itu, tidak bertuhankan daripada Ahmad Rasulullah itu. Namun Ahmad Rasulullah ini secara hakikat dialah imam bagi makmum, dialah imam bagi jasad. Jadi Ahmad Rasulullah ini adalah imam bagi jasad, bukan imam bagi sir. Jadi tetaplah yang dikatakan pemimpin sebenarnya, atau maha guru sebenarnya, atau maha raja segala raja adalah sir itu sendiri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dibalik daripada nyawa itu. Namun di dalam konteks hakikat, di dalam mendirikan thariqah, terutama mendirikan sholat, itu mengikuti daripada napas dulu naik, baru kita naik, baru makmumnya naik, artinya batang tubuh. Ketika napas turun, batang tubuh juga ikut turun. Dan ini sudah banyak dipelajari oleh ulama-ulama kita, terutama di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Jawa, di Sulawesi, di Sumatera dan sebagainya, Maluku kah, NTB kah, terutama di Malaysia juga ada. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengatasnamakan pendapat kita baru kita mengatakan bahwa mengimami napas itu sama dengan menjadikan napas itu Tuhan. Tidak, napas itu bukan Tuhan. Bahkan yang dibalik napas pun itu bukanlah Tuhan, karena Tuhan itu tak bernama. Namun Tuhan ingin dikenal sehingga menzahirkan dirinya, menyatakan dirinya menjadi nur. Nur itulah yang bernama Allah. Kemudian Allah itu mentajallikan lagi dirinya daripada Nur Ahmad daripada menjadi alam semesta. Nah, kalau kita tarik kepada batang tubuh, tubuh itu adalah makmum, imamnya makmum kan nyawa, sudah jelas. Nah, itulah dinamakan dalam bahasa kalamnya Ahmad Rasulullah itu nyawa. Nah, di balik nyawa itu sir. Di balik sir itu tiada lain daripada akunya Rabbul Izzati, yang sebenar-benarnya diri Allah, diri yang tak bernama la sautin wala harpun itu. Jadi ketika kita sadar nafas, atau sadar naik turunnya napas, atau bahkan zikir napas, bukan berarti bertuhankan napas. Nah, jadi seperti itu.
bukan berarti adalah imamnya imam itu adalah napas. Artinya ini secara ilmu kalam, secara ilmu bahasa, makmumnya adalah batang tubuh. Di mana ada makmum, ada imamnya. Siapa imamnya? Itulah adalah nyawa. Nah, imamnya nyawa ada lagi. Apa? Sir. Imamnya sir. Rabbul Izzati. Jadi itu adalah suatu metode tarki tanazzul. Nah, dan tidak terfokus seperti napas itu saja. Sama dengan ketika kita membaca doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, surah-surah pendek, kemudian bacaan apanya setelahnya itu, sampai daripada berdiri, ruku, sujud, duduk dan sebagainya. Bukan kita sadar di situ. Artinya bukan kita sadar hanya di bacaannya saja, sebatas bacaannya saja, sebatas gerakannya saja. Tapi hadir hudulul qalbinya itu yang paling penting. Rukun qalbinya itu adalah sadar. Karena puncak sholat itu adalah pertemuan, mi'raj, menyaksikan Allah Ta'ala. Bagaimana cara menyaksikan Allah? Yaitu harus dulu fana dulu, hancur dulu diri kita. Artinya ketiadaan diri kita sebelum mengangkat takbir itu. Sehingga dia sendiri yang mendirikan sholat. Artinya hakikatnya Allah Ta'ala sendiri. Namun tidak bisa dikatakan begitu. Karena kenapa? Allah Ta'ala itu tidak berdiri, tidak rukuk, tidak duduk, tidak sujud. Makanya dikatakan tajallinya itu, yaitu Rasulullah itu yang sholat. Ahmad Rasulullah itu yang sholat, yang sebenarnya sholat. Nah, maka Ahmad Rasulullah ini adalah imam di dalam sholat hakikat. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan bertuhankan, bukan berhenti di nafas. Kemudian apa maksudnya orang-orang tua kita dahulu mengatakan jangan kamu tahan tangan napasmu, jangan kamu tahan napasmu, zikir napas, kemudian kamu menahannya, nanti itu akan menjadi mudorot. Karena napas ini adalah pembungkusnya sir, napas itu. Kenapa? Karena itu adalah pembungkusnya. Nanti kamu kalau tahan-tahan napasmu, di dalam engkau berzikir nyawa, berzikir hu Allah, kemudian kamu tahan kau punya napas, nanti ketika menjelang sakaratul maut, kamu itu sesak napas, kamu disiksa oleh napasmu sendiri, kamu susah untuk bernapas, sesak napasmu. Banyak yang seperti itu. Memang itu ketika kita itu melantunkan zikir nafas hu Allah, namun kita tidak di dalam kesadaran akunya itu, akunya Allah Ta'ala itu yang sebenarnya. Tapi akunya kita di situ yang menghisap hu, kemudian turun Allah. Karena hu Allah ini artinya, hu itu kan memang dalam bahasa ilmu sorok itu huwa itu dia. Namun bahasa hakikatnya hu itu aku. Jadi kalau ditarik hu, aku, turun Allah, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Nah, kalau seperti ini di dalam kesadaran kita, lalu kita menahan napas kita nanti, maka ini yang menjadi problematika nanti di dalam sakaratul maut itu. Kemudian kita tidak bisa menyalahkan secara totalitas zikir napas, tahan napas dan sebagainya, tidak bisa. Karena kenapa? Ada ulama kita di dalam toriko-toriko tertentu, terutama toriko Naqsabandi Khalidiyah juga, yang dimana pencetusnya ini, kalau mau dibilang pencetusnya itu ya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Salman, Sayyidina Salman kepada Sayyidina Abu Qasim, cucunya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Qasim kepada Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami At-Taifuri, terus turun ke bawah sampai kepada yang terkenal Syekh Muhammad Bahauddin Naqsabandi. Nah, di situ ada metode nafi isbat. Nah, metode nafi isbat ini hisap tahan napas, menghisap napas, tahan napas, kemudian baca bacaan tertentu, zikir tertentu baru dilepas. Namun diantara mereka tidak ada tuh yang dalam sakaratul mautnya sesak napas dan sebagainya, tidak ada sama sekali. Itu yang biasanya yang sesak napas dan sebagainya itu ketika menzikirkan zikir napas, zikir nyawa itu, namun dalam kesadaran dirinya. Dianya yang menahan itu, bukan atas kudrah iradahnya Allah. Bagaimana juga dengan para ulama kita,
para wali-wali Allah Ta'ala ketika menghisap kemudian tahan napasnya. Kemudian orang-orang juga itu ketika berenang, ketika dia berenang itu dia menahan napasnya, atau ketika dia mencium bau-bau dia menahan lagi napasnya. Kemudian latihan-latihan seperti latihan pernapasan, hisap tahan lepas, hisap tahan lepas, itu tidak ada istilah sakaratul mautnya juga yang seperti itu. Bahkan hisap napasnya biasa saja terus meninggal. Jadi tidak semua hadirin semulakan. Namun memang kita perlu hati-hati ya ketika zikirnya wahu Allahu Allah atau huwa huwa itu keluar masuk napas, itu jangan sampai kita sadar di situ akunya kita, tapi akunya Allah Ta'ala di situ. Semua harus akunya sir itu. Bukan berarti kita adalah Allah, tidak, tapi kita mengembalikan akunya di situ. Jadi Allah Ta'ala sendiri memuji dirinya melalui Rasulullah itu, hakikat. Nah, jadi seperti itu hadirin. Itu adalah suatu metode yang dimana ulama-ulama kita buat untuk mengaktifkan daripada kesadaran itu. Namun mau dipakai tidak dipakai juga terserah, tidak jadi masalah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui rukun agama itu ada 4: syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Nah, apakah kita setelah thariqahnya kita ini sudah wusul, misal sudah sampai ke bako atau ke fana ya, minimal, atau musyahadah, baru kita meninggalkan thariqah? Tidak, tetap dikerjakan juga thariqah itu. Jadi tetap aja dibawa dalam ketika beramal itu, 4-4-nya dibawa. Syariatnya ada, thariqahnya ada, hakikatnya ada, ma'rifatnya ada. Seperti dalam mendirikan sholat begitu juga, seperti di dalam berpuasa begitu juga. Semua ada syariatnya, thariqahnya, hakikatnya, ma'rifatnya. Begitu juga dengan berhaji dan sebagainya. 4-4-nya jalan, maksudnya begitu. Nah, jadi tidak meninggalkan thariqahnya juga, meskipun dia sudah mengatakan bahwa sudah mi'raj atau musyahadah, sudah fana lah, tapi dia tetap berzikir Allah 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 la ilaha illallah. Meskipun kita tahu itu bukan zikir, tapi kalimat zikir. Namun ketika kalimat berzikir Allah Allah la ilaha illallah atau dan sebagainya, dia dalam kesadaran itu juga zikir, artinya memancing. Namun ketika sudah memancing lalu menemui la sautin wala harpun, itu karena zikir yang sebenarnya itu, sadar yang sebenarnya itu adalah tidak berhuruf, tidak bersuara. Memang betul. Tapi jangan lupa ketika sudah tarki begitu, tanazzul. Masih banyak ulama-ulama kita, seperti ulama-ulama yang kita ketahui, Syekh Yusuf Al-Makassari, kemudian Syekh Abdul Rabb As-Singkili, Syekh Muhammad Bauddin Anaksabandi, Syekh semua beliau-beliau itulah yang mursyid-mursyid thariqah. Tetap beliau itu jelas sampai ke bakobillah. Namun beliau tetap zikirnya Allah Allah la ilaha illallah, tetap juga salawatan, tetap juga mengaji, baca Quran, tetap juga hafal Quran, hafal hadis dan sebagainya. Itu tidak meninggalkan, karena beliau paham segala sesuatu yang sudah dikerjakan itu bukan ditinggalkan. Nah, inilah kalau kita pahamnya syariat dulu, thariqah, hakikat, baru ma'rifat. Nah, padahal kalau kita kembali di awal mula, kurun awal, itu ma'rifat dulu, hakikat, thariqah, baru syariat. Nah, seperti itu hadirin semulakan. Jadi kita tidak gampang untuk berpendapat, apalagi kita ini bukan kapasitas mujtahid, mau mengomentari ulama-ulama yang sudah wasil ilallah, artinya beliau terkenal dengan ininya juga. Ya, bukan berarti kita ini menyembah wali dan sebagainya. Tidak, ini puji kodim bagi kodim. Artinya siapa? Ketika kita mengatakan la mawjud illallah, yang ada hanya wujud Allah, tidak ada yang lain daripada zatnya, sifatnya, asmanya dan afalnya, itu hanya totalitas segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan berarti kita mengatakan itu semua Allah, tidak. Kita mengatakan yang makhluk itu sebenarnya tidak ada pada hakikatnya dalam ilmu Allah, yang ada hanya Allah. Nah, berarti kelakuan af'al daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan makhluk seluruh dunia itu, af'al itu adalah af'alnya Allah taala. Nah, maka itulah seperti guru-guru kita, masye-masye, wali-wali, para nabi, para sahabat. Nah, itu kan af'al Allah taala yang paling sempurna. Nah, semuanya juga kalau mau dibilang af'al Allah.
Nah, af'al Allah ini makhluk, muhaddas. Nah, yang qadim itu Allah ya zatnya itu. Sifatnya itu yang qadim itu ya Ahmad itu qadim juga. Kenapa bisa dikatakan qadim? Sifatnya Allah Ta'ala. Ya sifat qadimnya itu yang Ahmad itu jelas qadim. Ketika alam semesta dikiamatkan, Pak, ketika alam semesta ini hancur nanti, itu ruhani itu tidak akan hancur. Itu ruh itu apa? Ruh itu sifat qadimnya Allah Ta'ala. Kemudian bertajalli menjadi kudra, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, itu. Jadi yang qadim itu zat dengan sifatnya. Itu qadim itu selama-lamanya itu tidak akan hancur. Nah, kalau sifat baharunya yang dikatakan yang bayangan ini cerminnya, nah, itu memang baharu, makhluk. Nah, itulah yang dikatakan makhluk itu atau muhaddas itu, hudus. Itulah wujud bayangan, wujud majazi itu, mungkinul wujud itu. Nah, maka begitu hadirin sekalian. Jadi yang sudah berjalan seperti semestinya silahkan. Tidak perlu kita ketika kita hadir barusan di 2000 ini ataukah hadir tahun 90-an, 80-an kah. Sementara ulama-ulama yang sudah mulai daripada zamannya Rasulullah, zamannya para sahabat, zamannya tabi'in, kemudian zamannya ulama kita abad ke-14 kah, 15 kah, 16 kah, 17, 18 kita mau hancurkan dengan sebegitu. Artinya kita merasa bahwa kita lebih mursyid daripada mereka beliau-beliau. Lalu menyalahkan mereka. Nah, artinya begitu. Jadi kita tidak, kalau ulama-ulama yang sudah warasatul anbiya yang seperti yang sudah terbukti daripada kewaliannya beliau, lalu kita menentang daripada ajaran-ajarannya beliau, artinya ajaran beliau itu artinya hakikatnya Allah Ta'ala juga. Baru kita ini siapa yang mengomentari kapasitas itu? Hafal ini tidak, ini tidak, kekurangan banyak, mengomentari wali-wali tanpa referensi yang jelas. Nah, itu maksudnya di sini kita kembali kepada diri masing-masing. Kalian dikomentar itu yang memang betul-betul merusak akidah. Kritik boleh, tapi kritikannya itu jangan sampai membenci, sampai masuk ke dalam relung batin. Tasawuf itu mengajarkan kita itu bagaimana kita itu selalu semakin lama semakin hancur kita punya akuan, hancur kita punya diri, betul-betul lemah, betul-betul tidak berdaya apa-apa. Dan bukan hanya di perkataan bahwa kita itu la haula wala quwata illa billah, tapi ketika ada apa-apa kita yang paling zohir di situ, kita yang paling berkuasa. Padahal sudah dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Aku berlindung itu, maksud berlindung ini Masya Allah luar biasa. Seperti kita ada polisi di depan, kita berlindung di belakangnya polisi. Otomatis kalau kita sudah berlindung di belakang polisi, polisi yang paling di depan, bukan kita. Nah, kita ini perkataan sudah mengatakan Allah meliputi, Allah yang zohir, Allah yang batin, Allah yang awal yang akhir, tapi masih ada lagi aja kita. Nah, bukan berarti kita menafikan daripada yang ada ini. Yang ada ini maksudnya adalah zat, sifat, kemudian tajalli, asma dan afalnya. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu maha segala sesuatu. Maha segala sesuatu. Bukan berarti sesuatu itu Allah, karena sesuatu itu makhluk. Maha segala sesuatu, di atas segala sesuatu, di luar segala sesuatu, itu bahasa. Artinya Allah itu esa pada zatnya, sifatnya, asmanya, afalnya. Inilah nur Tuhan, namanya Allah, alif lam lam ha. Nah, kalau kita mengatakan bahwa afal itu kita, batang tubuh itu kita, semesta itu kita di mana? Dari mana itu alam semesta? Dari mana itu batang tubuh? Dari tanah, dari air, dari angin, dari api, dari Nur Muhammad dari Zatullah daripada Rabbul Izzati. Selesai. Tidak ada zat lain diambil kemudian dijadikan alam semesta. Tidak ada. Semua unsurnya itu dari ilahi, semua unsurnya dari Tuhan. Makanya dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau kita meyakini itu,
Tapi kalau kita meyakini kita ini dari tanah kembali ke tanah, ya siap-siapkan aja ke tanah. Ya memang secara syariatnya begitu. Tanah, kita dikubur di tanah. Nah, tapi jangan tertahan di tanah, teruskan lagi. Kan dikatakan di situ kul kullu min indillah. Kembalikan semua segala sesuatu itu kepada Allah semuanya. Jadi kita tidak tertahan. Oh, kita melihat HP dari mana? Kembalikan lagi dari mana itu HP. Oh, kita melihat kertas itu dari mana? Dari pohon. Dari pohon ini dari mana? Dari tanah. Dari biji ini dari mana? Dari tanah juga dijadikan Allah. Tanah dari air dari angin dari api dari Nur Muhammad dari zat. Diurut terus. Kan seperti itu hadirin semuanya. Jadi untuk prakteknya bagaimana? Yang paling simple dan paling kita itu tidak membuat bingung, yang sudah dijelaskan bahwa jasmani rohani itu dihancurkan menjadi Nur Muhammad. Sudah selesai. Yang dipandang apa? Semua pandang semua ini tiada lain daripada Nur Muhammad. Melihat yang nampak tiada lain daripada Nur Muhammad. Melihat yang sebelum ini itu juga Nur Muhammad. Itu adalah wujud, sayyidul wujud. Jadi ketika melihat orang, tembuskan lagi kepada rohaninya, langsung kudrah irada ilmu hayat sama basornya, kalamnya. Oh, ini orang berbicara, berkalam, berarti oh Nur Muhammad. Oh, ini orang hidup, oh Nur Muhammad. Oh, ini tangan saya berkudrah irada, oh Nur Muhammad. Nah, itu paling gampang. Terus Allahnya di mana, Bang? Allahnya enggak usah dicari di balik Nur Muhammad itu. Yang penting sudah paham, tidak berhenti di Nur Muhammad. Taulah asal mula kejadian Nur Muhammad tuh tidak berhenti di Nur Muhammad. Nur Muhammad tuh dari zat Allah daripada Rabbul Izzati, yang Allah sebenar-benarnya Allah. Itulah yang sebenar-benarnya, yang tidak bisa disebut apa-apa. Namun yang tidak bisa disebut-sebut apa-apa itu sudah zohir, sudah nyata, asmanya juga nyata, afalnya nyata, sifatnya nyata, zatnya yo nyata. Zatnya nyata, cuman kita tidak bisa melihat dengan mata kepala. Namun ketika mata basirahnya terbuka, mata kepala bisa menyaksikan langsung. Kenapa bisa begitu? Ya jelas harus disaksikan. Nah, seperti itu. Jadi itulah dikatakan pertemuan. Pertemuan pun itu bahasa, sampai bahasa. Liko itu bahasa. Penyatuan juga bukan penyatuan. Kalau penyatuan dua zat jadi satu berbahaya. Sementara Allah itu esa pada zatnya. Tidak ada zat lain selain daripada Allah, tidak ada. Semua apa-apa yang kita lihat ini, meskipun bayangan ini, itu juga daripada wujud hakiki. Wujud hakiki itu dari zatnya Allah Ta'ala. Selesai. Tidak ada di dunia ini bukan daripada zatnya. Semua dari zat. Meskipun ini bukan zat, ini semua bayangan, tidak ada. Makanya hakikat memang tidak ada. Tapi diadakan, namanya mumkinul wujud, namanya adam, tiada. Ma'dum. Nah, wujud hakikinya itu ya dibaliknya itu, dibalik wujud majazi itu. Itu yang asli. Nah, wujud hakiki itu dari zat Allah daripada Rabbul Izzati, itulah sebenar-benarnya Allah Ta'ala. Rabbul Izzati itu. Cuma dikatakan jangan engkau cari Tuhan. Yang dicari itu rahasia Tuhan, nur Tuhan yang bernama Allah. Selesai. Jadi kemana-mana sudah Nur Muhammad kau lihat. Sambil Allah. Kalau saya tidak level lagi. Berzikir la ilaha illallah itu masih berhuruf. Masih Allahu Akbar. Allah sudah nyata-nyatanya seperti ini. Sudah ada namanya. Itu Allah sebenarnya Allah Ta'ala yang tidak berhuruf, tidak bersuara itu waktu di zaman azali. Dan sekarang sudah nyata, namanya sudah ada. Sama dengan ombak. Ombak daripada mana? Gelombang daripada air, lautan. Tidak berubah zatnya, sifatnya saja. Tapi tidak bisa dikatakan tuh. Tidak bisa dikatakan itu bahwa seperti kayu itu kayu itu meja. Nah, tidak bisa dikatakan meja itu kayu. Tapi sebenar-benarnya kayu itu berubah sifatnya, artinya bertajalli menjadi meja. Masa ada bahannya meja daripada yang lain?
Artinya meja kayu ya. Masa ada zatnya itu daripada yang lain? Tidak ada. Kalau ada zat lain selain daripada Allah Ta'ala, berarti Tuhan ada dua. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita selalu di dalam ilmu tauhid mentanzih. Tanzih itu at-tanzih, mensucikan Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah, sucikan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu yang mana tuh? Yang zat, yang laisa kamitslihi syai', yang meliputi segala sesuatu. Tidak di dalam, tidak di luar, tidak di depan, tidak di belakang. Tidak juga yang ini. Namun meliputi, karena ketika ditunjuk batal. Harus betul-betul disaksikan dengan rasa kita masing-masing. Artinya secara hakikat ya, bukan kita, tapi kitanya di situ, pahamlah. Nah, di situ. Jadi hadirin semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mari kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Selama tidak melanggar daripada akidah, selama tidak keluar daripada jalur-jalur yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama kita di dalam 4 itu syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, tidak perlu kita komentar-komentar, apalagi kita ini bukan kapasitas mujtahid. Nah, seperti itu. Komentarnya kepada diri kita sendiri aja lebih bagus. Lebih bagus itu. Nah, kalau memang tidak setuju kan begitu. Jadi begitu hadirin semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih dan kurangnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.